Materi ini kelihatan sepertinya sepele. Kenapa sampai urusan teknik turun mendaki gunung sampai ada tipsnya? Tentunya semuanya berhubungan dengan rasa solidaritas dan sosial sahabat alam sebagai sesama pendaki gunung. Yang di dalamnya tentunya adalah ada rasa saling mengerti teknik turun mendaki gunung yang juga bermanfaat buat sahabat alam sendiri. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gate Channel. Sobat Alam, di video materi kali ini tips cara turun dari gunung. Tentunya video materi ini dikhususkan bagaimana caranya tip-tip atau teknik turun dari mendaki gunung. Tentunya video materi ini sangat berhubungan dengan bagaimana caranya tip atau cara sahabat alam melakukan teknik turun dari mendaki gunung. Dan ini khusus teknik turun dari gunung agar sahabat alam tetap nyaman, selamat dari cedera, bahkan ada solidaritas sahabat alam terhadap pendaki lainnya yang menuju mendaki gunung. Dalam video materi ini memang tidak terlalu disinggung masalah bagaimana sahabat alam bersinggungan dengan para pendaki lain yang saat trek mendaki, sementara sahabat alam saat turun gunung. Namun di materi video ini lebih ke teknik bagaimana caranya sahabat alam melakukan turun gunung agar sahabat alam tetap aman pada saat melangkah turun dari gunung dan tentunya nyaman. Sahabat alam, tip pertama yang harus sahabat alam ketahui bahwa tip yang pertama adalah pusat gravitasi. Jadikan kaki sahabat alam sebagai pusat gravitasi untuk tubuh sahabat alam. Ketika melangkah turun di trek pendakian, turunlah dengan perlahan, maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Melangkah kecil atau pendek itu akan dapat menjaga keseimbangan tubuh sahabat alam. Maksud dari tip pertama ini adalah pusat gravitasi sahabat alam mendaki gunung, bukan trail running, bukan tektok. Tentu yang dimaksud di sini adalah kalau tektok, tentu beban di punggung sahabat alam beda dengan mendaki gunung. Di mana kegiatan mendaki gunung ada kegiatan camping, tentunya beda dengan kegiatan tektok yang membawa peralatan, tidak membawa peralatan camping, tidak membawa peralatan masak yang banyak, bahkan logistik. Apalagi trail running. Di materi video kali ini khusus teknik atau tip turun gunung buat sahabat alam melakukan pendakian gunung yang juga melakukan kegiatan camping dengan beban di punggung yang syarat dengan perlengkapan logistik dan lainnya. Walaupun saat turun pasti akan berkurang terutama dari logistik. Agar supaya sahabat alam aman, lakukan langkah kaki yang tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Maksudnya adalah agar sahabat alam tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan seperti terpleset di trek turun pendakian, melangkah kecil di trek gunung yang memang kondisinya harus diperlambat karena licin atau apapun, juga dengan langkah-langkah dengan jarak pendek agar sahabat alam bisa menjaga keseimbangan tubuh sahabat alam. Tip yang kedua yang harus sahabat alam lakukan, bahkan harus menjadi perhatian, adalah hindari tekanan pada kaki. Maksudnya di sini adalah dengan menekuk sedikit kaki sahabat alam saat jalan turun atau trek turun dari pendakian. Ini bisa membantu mengurangi tekanan atau hentakan pada kaki yang dapat menyebabkan kaki sahabat alam terkilir. Umumnya kaki terkilir dikarenakan posisi kaki terlalu tegak lurus ketika jalan turun dari gunung.
Di tip kedua ini maksudnya adalah hindari terjadinya tekanan pada kaki dengan sedikit menekuk posisi lutut sahabat alam atau punggung sahabat alam. Sedikit membongkok itu akan lebih baik ketimbang posisi tubuh tegak lurus, apalagi pada trek turunan yang sedikit terjal. Jangan terlalu tegak lurus posisi tubuh sahabat alam. Lutut sedikit ditekuk, posisi pinggang ke atas agak dibongkokkan sedikit, tapi jangan terlalu bongkok karena beban di punggung sahabat alam yaitu carrier akan menyebabkan sahabat alam juga mungkin bisa tersungkur. Namun dengan tegak lurus juga sahabat alam akan merasa kurangnya stabilitas secara fisik saat melakukan langkah kaki turun dari gunung. Jangan terlalu tegak lurus, sedikit lutut ditekuk dan punggung dibongkokkan ke depan. Apalagi kalau dibantu dengan trekking pole, itu lebih baik karena trekking pole sendiri bermanfaat mengurangi 30% beban di tubuh sahabat alam. Dengan kaki sedikit ditekuk dan hindari tubuh terlalu tegak lurus, sahabat alam terhindar dari kaki terkilir. Tip yang ketiga, kurangi beban. Beban yang berat juga menjadi salah satu penyebab kurang stabilnya langkah pada kaki sahabat alam. Sebaiknya sahabat alam kurangi barang bawaan sahabat alam ketika turun dari gunung. Prinsipnya adalah berangkat membawa beban dan pulang ringan beban. Harus dilaksanakan prinsip ini. Teknik dan cara mengurangi beban, sahabat alam bisa mempelajari manajemen perjalanan yang baik. Sebenarnya pada saat sahabat alam turun dari mendaki gunung, sudah pasti ada pengurangan beban, terutama beban logistik, makanan dan minuman, kecuali perlengkapan utama seperti tenda, perlengkapan tidur, pakaian, dan alat-alat masak. Beban logistik makanan dan minuman biasanya akan lebih berat dari perlengkapan utama seperti beras dan bahan-bahan konsumsi lainnya. Bahkan logistik air bila sahabat alam mendaki gunung di jalur yang kurang sumber airnya, pasti pada saat mendaki gunung akan membawa logistik air dari bawah, tetapi pada saat turun pasti itu kan berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Sekalipun disarankan pada saat turun sahabat alam tetap harus membawa sumber air minum, karena jika tidak, walaupun sahabat alam saat turun gunung bila kekurangan air juga akan mengakibatkan dehidrasi. Namun sudah pasti, sekali lagi, saat turun gunung pasti beban akan berkurang. Dan bila sahabat alam melakukan pendakian secara tim bersama sahabat alam lainnya, tentunya beban ini juga bisa berbagi agar sama-sama ringan. Yang dimaksud mempelajari manajemen perjalanan tentunya adalah bagaimana cara sahabat alam melakukan packing saat packing turun gunung, karena packing di carrier juga akan mempengaruhi kondisi tubuh sahabat alam. Bila salah packing, tentunya sahabat alam juga akan mengalami kurang seimbangnya di tubuh sahabat alam, dan akhirnya sampai di rumah ada rasa pegal-pegal, bahkan sakit di bagian tubuh sahabat alam. Namun, bila sahabat alam mempelajari manajemen perjalanan, salah satunya adalah cara packing. Cara packing saat mendaki gunung dan cara packing turun dari mendaki gunung. Tip ketiga ini kesimpulannya, kurangi beban dan lakukan packing di carrier agar beban berkurang. Sedikit saya singgung, cara packing yang baik secara singkat adalah carrier sahabat alam dibagi 3. Yang paling bawah ringan, yang tengah-tengah berat, yang paling atas ringan. Tentu sahabat alam tahu mana barang-barang yang berat dan ringan. Salah satunya adalah yang ringan seperti sleeping bag, jaket, sementara yang bagian berat adalah seperti alat-alat perlengkapan masak atau perlengkapan camping. Sekali lagi, saat mendaki gunung atau turun gunung sama persis, volume carrier dibagi 3. Yang paling bawah ringan, pertengahan berat,
dan yang paling atas ringan lagi. Tip keempat, ketika sahabat alam turun gunung, beban yang tidak stabil atau carrier yang packingnya salah akan mengganggu keseimbangan langkah kaki, sehingga akan membuat gerak kaki jadi menahan beban. Setelah sahabat alam mengurangi beban barang bawaan sahabat alam, selanjutnya sahabat alam dapat mengencangkan hip belt backpack atau di bagian sabuk carrier sahabat alam. Hal ini dapat membantu menstabilkan beban yang ada di punggung sahabat alam. Di tip keempat ini, sebaiknya memang sahabat alam tahu betul fungsi-fungsi yang ada di carrier sahabat alam, seperti hip belt backpack, hip belt di bagian dada, cara mengencangkan belt di punggung, bahkan belt di bagian bawah. Fungsi-fungsi tali gesper yang ada di carrier sahabat alam harus sahabat alam juga tahu dan pelajari saat dimana sahabat alam mengencangkan tali di punggung atau mengendurkannya. Sahabat alam turun gunung, bahkan di trek yang sedikit curam, tentunya belt di bagian punggung juga harus dikencangkan. Bila tidak, posisi carrier di bagian atas akan bergoyang dan itu akan mempengaruhi stabil langkah kaki sahabat alam. Intinya, di tip keempat ini adalah saat sahabat alam turun gunung, bagaimana caranya agar posisi carrier begitu stabil menempel di punggung sahabat alam. Jangan bergoyang-goyang, apalagi saat turun trek gunung di kemiringan yang curam. Bagaimana caranya carrier benar-benar stabil menempel di punggung sahabat alam, tidak goncangan ke kiri dan ke kanan, karena ini akan mempengaruhi kestabilitas langkah kaki sahabat alam. Ditambah lagi cara packing yang baik seperti yang saya sebut di tip ketiga tadi, tentunya sekarang ada carrier yang baik di punggung sahabat alam. Bagaimana caranya membawa carrier yang baik di punggung sahabat alam? Stabilkan, jangan sampai carrier sahabat alam goyang ke kiri dan ke kanan. Pastikan dari hip belt backpack sampai dari belt punggung bahkan dada, kencangkan dan sahabat alam merasa stabil. Itu akan mendukung sahabat alam turun dari mendaki gunung dengan aman dan nyaman. Tip terakhir ini sangat penting agar sahabat alam saat turun gunung bisa merasakan aman dan nyaman. Hindari rasa tidak menyenangkan saat turun gunung. Rasa tidak menyenangkan tentu akibat dari sahabat alam tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan keempat tips sebelumnya. Namun, jika keempat tips sebelumnya ditambah tip terakhir ini, sahabat alam saat turun gunung akan aman dan juga nyaman, yang berakhir sampai di base camp bahkan di rumah akan menyenangkan. Hanya bagaimana cara packing, bagaimana cara melangkah kaki, bagaimana cara membawa carrier yang benar, dan terakhir adalah tetap fokus. Sahabat alam bisa memberikan perhatian lebih atau fokus pada kaki sahabat alam ketika melewati jalan menurun. Ikuti ritme pada tubuh dan kaki sahabat alam. Jangan menahan langkah kaki, biarkan kaki sahabat alam melangkah dengan penuh konsentrasi, dengan tetap hati-hati dan stabil. Dan jika sahabat alam lelah, istirahat sejenak, seperti saat sahabat alam mendaki gunung. Jika terasa lelah, istirahatlah sejenak, maksimal 15 menit. Atau secara manajemen perjalanan trek mendaki gunung, jangan sampai sahabat alam istirahat sampai mengering keringat. Sebelum keringat sahabat alam kering, segera bangkit dan segera lakukan langkah turun dari mendaki gunung. Maksud dari tip kelima ini adalah tetap fokus. Maksudnya adalah antara langkah kaki sahabat turun dari gunung, pikiran sahabat alam juga secara psikologis harus fokus dengan melihat langkah kaki kanan dan kiri mana yang harus dipijak. Jika itu adalah tangga-tangga batu, mana tangga batu yang harus dipijak oleh kaki kanan atau kaki kiri. Jika trek itu licin, persis mana tumpuan tanah yang harus dipijak terlebih dahulu oleh kaki kanan atau kaki kiri.
sehingga sahabat alam merasa yakin bahwa tumpuan kaki sahabat alam merasa aman pada pijakan di tanah atau di batu, apalagi di trek turunan mendaki jalur licin. Sahabat alam harus lebih hati-hati dan fokus. Yakinkan kaki kiri atau kanan memijak di posisi yang benar. Jangan sampai sahabat alam terjatuh, apalagi sampai terkilir. Sahabat alam, sekalipun awalnya tips cara turun dari gunung ini kelihatannya seperti sepele, sebenarnya ini sangat penting. Agar inti dari tips ini adalah bagaimana saat sahabat alam turun dari mendaki gunung atau turun dari gunung melalui trek-trek berbatu atau jalur yang sangat licin, namun sahabat alam bisa selamat sampai ke base camp, bahkan sampai di rumah tidak terjadi apa-apa seperti terkilir, terjatuh yang bisa mengakibatkan sakit di bagian tubuh sahabat alam. Lakukan langkah, jangan terlalu lambat, bahkan terlalu cepat. Intinya adalah saat sahabat alam turun dari gunung, fokus pada trek jalur. Apakah saat trek jalur itu yang berbatu atau jalur yang licin berlumpur. Sekalipun sahabat alam saat turun gunung cuaca cerah dan trek tanah tidak berlumpur atau tidak licin, tentunya tetap bila sahabat alam tidak fokus, bila sahabat salah melangkah kaki, sahabat alam juga akan terpleset yang akhirnya terjatuh, dan mungkin akan lebih parah lagi bila sahabat alam ada bagian tubuh sahabat alam yang terasa sakit. Pahami tips cara turun dari gunung video ini dari tips pertama sampai tips kelima yang terakhir tadi. Mudah-mudahan tips cara turun dari gunung ini bermanfaat buat sahabat alam, agar sahabat alam tidak mengalami insiden yang tidak diinginkan seperti terkilir, terjatuh, dan sebagainya. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di YouTube channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam ini agar bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di YouTube channel. Saya Di Agusman bersama YouTube channel. Salam kali.